Oke, sahabat-sahabat Garuda, Timnas Indonesia U20 di level junior ini dalam Piala AFC, Piala Asia yang dilaksanakan di Cina, bahwa Timnas Indonesia saat ini dalam perjuangannya butuh yang namanya adalah dukungan sepenuhnya dari para supporter. Mari kita berikan doa dan dukungan terbaik kita kepada Timnas Indonesia agar mereka bisa lolos walaupun permainannya kesulitan kan. Walaupun ada beberapa statement bahwa Coach Indra Syafri ini terlalu banyak, sudah kenyang yang namanya TC yang begitu lama bahkan berbulan-bulan. Jadi sahabat-sahabat Garuda, mari kita berikan dukungan di pertandingan kedua ini, yaitu pada hari Minggu nanti. Sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Football is lifestyle. Pemain bola harus tampil lebih bagus daripada is the best sport in Indonesia. Sepak bola adalah olahraga yang terbaik di Indonesia. So if you want this to be good, you have to invest. And invest in your locals, not just foreigners. Dan gimana mau invest kalau liganya pun masih banyak yang bilang belum begitu baik. Emang belum baik. I'm number one, belum baik. They need more. We need to improve more. Dari segi lapangan, enggak semua lapangan yang bagus. Ada lapangan bagus, ada yang enggak. Ada, and then you see hampir setiap game ada error, walaupun udah ada VAR. So aku harap we have to improve more. Gue jujur merinding, maksud gue kayak omongan Papa nih bukan baik buat satu pihak doang, kayak banyak orang. Dia baik buat makro. Makro banget buat pemain, buat pengurus, buat yang maksud gue kalau bisa nih kayak jadi konsultan atau develop, training develop secara visi atau mental, bisa naikin value pemain bola juga harus digaungkan. Dan akhirnya kalau anak-anak ini semua bersinar, Pak, apakah nanti juga akan ditarik ke timnas senior oleh Coach Clifford? Begini, saya sudah beberapa kali rapat meeting dengan Clifford. Tidak menutup kemungkinan kalau memang kualitas pemain itu dibutuhkan dan sesuai, ya pasti akan ditarik gitu. Tetapi yang harus diingat bahwa untuk U20 ini kan memang akan kita persiapkan untuk SEA Games, ya, untuk SEA Games. SEA Games di tahun ini di bulan Desember. Dan ini kan yang memang untuk mengisi slot U22 dan U23. Ini terpenting loh ya, ditambah nanti beberapa pemain yang saat sekarang ini berada di senior, itu ada Marcelino dan beberapa yang masih usianya masuk lah, itu nanti akan digabung ditambah pemain-pemain yang saat sekarang ini berada di U20. Ini sesuai dengan yang sudah kita sepakati dan sudah kita rapatkan berulang. Kalau Anda lihat line up tadi ya, nama-nama termasuk yang duduk di bangku cadangan, Bung Yosef, Anda sering melihat mereka anak-anak ini juga main di Liga 1, Liga 2. Kalau Anda melihat skillnya, apakah mereka bagaimana perbandingannya dengan tim senior? Ya, nggak kalah jauh kan? Ya, untuk timnya senior saat ini karena kebetulan berbeda ya. Jadi maksudnya ini pemain-pemain yang asli ya, dalam tanda petik ya, pemain asli Indonesia yang baik dari segi postur, budaya, kemudian mental ya. Karena memang itu yang dicari oleh Coach Indra, bukan pemain lokal. Saya kira pelatih Indra Syafri tidak membedakan ya, ini pemain yang berdarah Indonesia yang main di Eropa ataupun yang main di sini. Misalnya John Rivers misalnya. Karena memang agak lebih sulit untuk mendapatkan pemain U20 yang bermain di Liga Eropa dibandingkan dengan tim yang senior yang sekarang ada di timnas senior. Dan kalau sekarang ada perbedaan, tadi pertanyaannya ada perbedaan, ya perbedaan filosofi yang akan diterapkan oleh Indra Syafri dengan nanti yang diterapkan oleh Patrick Kluivert di timnas senior akan berbeda. Karena ini pemain-pemain yang secara postur, secara mental, secara mindset Eropa tentu berbeda pendekatan cara bermain, filosofi bermain dibanding dengan tim yang sekarang dipegang oleh Indra Syafri yang 90% pemain lokal. Yang saya bilang tadi, filosofi bermain pendek, cepat, kemudian rapat, cara antar pemain dekat, itu yang diterapkan oleh pelatih Indra Syafri. Jadi agak berbeda dengan timnas senior, agak berbeda. Ya. Filosofi berbeda tapi tujuannya satu, membawa nama Indonesia. Andai kata nantinya permainan stuck di tengah jalan dari posisi para pemain yang duduk di bench atau di kursi cadangan, siapa yang berpotensi bisa masuk? Saya pikir salah satu strategi yang mungkin disiapkan oleh pelatih adalah misalnya masih ada penyerang sayap kita ya, macam Marcelinus ya, itu punya kecepatan, punya skill untuk bisa mengatasi
katakan saja serangan kita agak dihambat karena kita butuh sebetulnya pemain yang punya kepercayaan diri untuk bisa menerobos pertahanan lawan. Oke, Marcel nomor 1, nomor punggung 15. Siapa lagi? Ya, di luar itu sebetulnya kalau kita bicara lini pertahanan, ada beberapa pemain yang punya naluri untuk membantu serangan naik ke atas. Misalnya di situ tadi kalau kita lihat ada Buffon, kemudian ada kalau Ragil tadi, salah satu alternatif untuk bisa menambah daya serang kita sebetulnya Ragil bisa ditaruh di tengah. Jadi di posisi penyerang tengah itu menjadi Ragil di sana karena Ragil ini kelebihannya adalah kecepatan dia untuk sprint. Jadi ketika pemain-pemain Iran yang tinggi, besar, kemudian adu sprint sama Ragil punya kemampuan untuk adu sprint dengan mereka. Dan saya dibandingkan misalnya Ravens yang relatif lebih lambat, tetapi dia kelebihannya adalah striker yang spesialis di dalam kotak 16. Karena ada istilah pelatih striker yang memang jago di kotak 16, tapi ada striker yang jago dari luar. Kalau kita misalnya lihat Kylian Mbappe misalnya atau Lionel Messi, itu penyerang-penyerang yang jago beroperasi datang dari luar kotak penalti. Begitu. Nah, Ravens ini termasuk spesialis di kotak penalti. Ragil punya kemampuan untuk bisa menerobos dari luar kotak penalti, termasuk dari sayap. Oke, tadi kalau formasi kita main di 3-4-3. 4-3-3. Oh, 4-3-3, maaf. Ya, melakukan pressing ketat, kemudian melancarkan serangan. Oke, kesalahan dan poin poin atau target bakal tercapai, apalagi masih ada 2 permainan ke depan. Dua pertandingan lagi. 2 pertandingan melawan Uzbekistan dan Yaman. Dan kita harus kita happy menghadapi Iran tadi, permainannya juga cukup bagus ya, nggak bilang jelek. Cuman ya kurang beruntung. Karena hasil akhir harus kita telan yaitu 3-0. Kita bakal bahas dari sisi positif dan juga negatifnya dulu. Mungkin kita fokus ke positifnya dulu aja karena mungkin negatifnya kita bakal banyak nih hari ini. Cuman apa sih yang paling hal yang bisa kita pelajari hari ini, yang bisa kita ambil untuk kita next game, bisa kita improve, Afif? Kalau gua ngelihatnya itu awareness defense sih. Kita sebenarnya udah bagus kalau untuk bola-bola darat. Cuma kalau untuk bola-bola udara itu hampir 100% kayaknya itu kalah. Kita duel kalah, bola deflect-nya itu pasti Iran dapat lagi gitu. Dan transisi mereka kayak Iran memang nggak terlalu jauh banget nih secara level kalau misalkan udah di babak kedua gitu. Tapi dia kayak bisa manfaatin muscle-nya itu loh, kayak tenaganya dia bisa manfaatin, fitness badannya juga, dan transisi sih. Dia tahu ketika megang bola harus ngapain, dan ketika kehilangan bola dia harus ngapain. Iran tuh udah tahu kayak gitu, dan dia selalu memanfaatkan Indonesia dengan bola-bola atas. Itu sih. Iya. Kalau Oleh sendiri? Kalau menurut gue, yang pertama gue appreciate passionnya. Kelihatan tadi pas game selesai, mereka semua terlihat sangat sedih. Artinya ini game yang mereka merasa mereka mampu. Mereka mampu untuk grab. Even bentuknya seri, tapi mereka merasa mereka mampu gitu. Tapi kita juga menyayangkan kesalahan terjadi berulang-ulang dengan sama, yaitu defensive awareness untuk aerial, untuk bola atas, terjadi berulang-ulang. Dan memang akarnya tidak jauh daripada memang fisikalitas, fitness, ya kan? Fisik yang nggak sama gitu. Jadi ini memang realita ya sepak bola lokal kita. Untuk kita menghadapi tim yang dari Asia, khususnya Timur Tengah mungkin, ya ini nggak gampang. Iya, menarik. Nah, sekarang gue bakal ke Papa Greg. Kalau dari kita lihat tadi performa mereka di atas lapangan, kira-kira apa sih alasan yang membuat kayak kaki cepat kram, terus juga panik? Apa sih membuat anak muda ini? Sebelum game aku udah bilang. Kita mau gimana? Karena kita nggak ada liga. Pemain ini nggak ada liga. Sekarang PSSI mau buang duit berapa puluh miliar pun untuk bawa mereka ke TC, itu percuma, bro. You need games, not training. Kalau kita coba cek lawan kita, mereka pasti punya liga, dan mereka main. Kalau kita mungkin rata-rata main di tim senior, tim ini. Oke, kalau nggak bisa main di tim senior, paling nggak ada liga kompetisi buat mereka. U8, U17, U20, U23 atau U21. Ini pasti harus ada. Kalau nggak ada orang yang latihan 10 tahun sama orang yang main pertandingan 1 tahun, ini pasti lebih. Gamenya beda ya. Mereka butuh games, bukan latihan. Dan nggak cuma berpengaruh untuk 1-2 tahun doang, karena itu bakal berpengaruh panjang sekali ya. Panjang. You need game. Kenapa? Karena kalau lihat masuk babak kedua langsung semua capek. Capek ya. Kram. 70 ke atas.
bukan aku nggak mau salahin. No, of course, Kenapa? Karena mereka udah usaha dan kasih yang terbaik, best, they try to give the best, but lawannya sangat agresif, nggak kasih ruang sama sekali. Si kontrol bola datang, agresif. Kita aja mau ribut bola nggak bisa. Apalagi tadi nggak cuma satu orang yang ngepres kita, 2-3 orang. Datang 2-3 Selalu datang 2-3 orang kayak sistemnya tuh beda karena mereka pemahaman atas in-game manajemennya beda gitu ya. Betul. Itu yang dan itu datang dari game. Dari pertandingan. Dan kalau kita mau bilang pemain untuk jadi proaktif di lapangan, itu butuh waktu. Like switch. Oke, aku harus sebelum orang kasih bola. By default langsung. Bukan lagi like pemain kita hari ini tunggu kasih datang. Iran sebelum kasih Merko udah datang. Ini beda hari ini. Bedanya between tim kita sama Iran. Dan Uzbek pasti bakal begitu juga. Jelas. Physical. Physical, dan kalau kita bicara soal kompetisi, piramida sepak bolanya Uzbek ini dari U8 udah development youth sistemnya udah lebih proper ya, Kle. Betul. Jadi ya gimana hadapin Uzbek ini? I have to say dengan berat hati ini bakal susah banget. Uzbek bisa jadi lebih berat daripada Iran. Karena tadi gue mau lihat ya semua 50-50 tapi based on apa yang kita lihat dari Iran, physicality, athleticism, ini akan menjadi problem. Dan mereka juara bertahan. Mereka juara bertahan. Dan sekarang saking bagus hierarki sepak bolanya, berapa banyak sekarang pemain bola yang Uzbek yang sudah ke Eropa. City masuk. Abdul Qadir Kusanov. Ya kan? Jadi do the best for the kids. Kita juga maunya kan menang kan, tapi kalau kita lihat dari kacamata ini susah. Gue paham nih. Berarti tim usia muda yang siap tuh bukan cuma siap TC atau sparring sama negara-negara lain. Tapi siap itu secara kompetisi. Punya kompetisi. Kalau dari apa manfaatnya kompetisi ini adalah bentuk percaya diri. Apa dia mau lakukan dengan bola, dia terapkan itu di kompetisi. Kalau dia udah berani, bisa, udah percaya diri, dia bawa ke internasional. Betul. Sekarang kamu bawa mereka ke TC, kasih 2-3 uji coba. And then we expect them to 2-3 uji coba ini pun itu eksperimen buat pelatih. Dia cari pemain inti. So dia kasih semua pemain kesempatan. Dia belum pilih tim. So artinya apa? Kalau ada liga, dari situ kita bisa opsi buat pilih pemain lebih banyak. Jelas nyaringnya lebih banyak. Bukan cuman ini yang kita tahu. Padahal kan masih banyak sebenarnya mungkin. Indonesia ini come on. You trying to tell me we are 270 million people you cannot get the best. But why? Because grassroots soccernya nggak ada. Sentuh. Nggak ada. Kalau dulu pengalaman Papa Greg waktu di Thailand dan juga Singapura, mereka kelompok umur juga. Singapura, jangan bahas Singapura. Beda lah. Like a city. Karena Singapura gini. Singapura nggak terlalu peduli sepak bola. It's different. Kalau I'm talking about, Indonesia, fan base-nya kayak gimana? Luar biasa. Thailand nggak ada apa-apanya. Thailand itu sebenarnya urusan bola mereka santai. Buat semua teratur. Semua ini ada. J. Chanatif. Dia berhasil dari Akademi Betero. Kamu tahu this guy, dia buat transfer sampai $5 million to Japan. $5 million, sekitar list 50-70 M. Mana pernah ada satu pemain Indonesia yang begitu? Itu baru Japan. Di internal di liga di Thailand ada transfer antara klub. 1 million, 10 M, 20 M. Wow. Di Indonesia paling top 1 M. Itu udah heboh. Why? We have to do better. We can do more. Buat lakukan itu, you need the right people. Jangan orang cuma yang mau ambil duitnya buat diri mereka sendiri. You have to develop. Kalau kamu mau develop football, you have to korban diri. Total. Jangan cuman Oke, sahabat-sahabat Garuda fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silakan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.